Oke, kembali lagi di cerita lanjutan. Mungkin ini adalah part pertama dari materi pemula, yaitu pertanyaan besarnya adalah kenapa harus YouTube? Kenapa nggak Instagram? Kenapa nggak Facebook? Kenapa nggak Twitter? Kenapa nggak Telegram gitu kan? Kenapa nggak Pinterest? Kenapa nggak ya pokoknya sosial media yang lain lah? Kenapa nggak Twitter gitu? Nah, di sini seperti yang kita tahu gitu kan, untuk menghasilkan uang di YouTube itu kan bukan hal yang rahasia lagi. Banyak yang share, bahkan di channel ini juga banyak di share penghasilan dari YouTube gitu kan, berapa penghasilan apa segala macam. Saya selalu nge-share analitik saya untuk update penghasilan di YouTube. Nah, jadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih Kak harus YouTube, apa sih kelebihannya gitu kan. Kalau untuk saya sendiri, kalau saya bisa gambarkan gitu kan, YouTube itu memiliki banyak sekali kelebihan selain dari videonya. Atau kemungkinan mungkin kayak sekarang itu untuk platform video pendek itu mungkin TikTok adalah rajanya gitu. Tapi ketika kita mau upload film atau segala macam ya tetap kita harus kembali ke YouTube. Dan dari segi apa ya, dari segi penghasilan kreator itu memang yang paling jelas untuk pembagian hasil, untuk analitik penghasilan itu masih YouTube. Karena kalau saya kemarin bergabung di, bukan ini membahas tentang menjelek-jelekan platformnya gitu kan, di Snack Video itu untuk penghasilan view segini dapat segini itu nggak ada hitungannya. Ya udah suka-suka aja gitu kan. Kalau video gede ya dibayar, kalau enggak ya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, kenapa saya rekomendasikan ya teman-teman seriuslah di YouTube gitu. Karena satu, selain kita bisa membangun personal branding, kita bisa mendapatkan penghasilan gitu kan. Selain mendapatkan penghasilan, kita juga bisa berkarya di YouTube. Kemudian kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas YouTube. Kita juga bisa membangun bisnis di YouTube. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, saya memanfaatkan YouTube. Kenapa harus YouTube? Karena YouTube di sini saya bisa membuat sebuah personal branding saya sendiri yang semulanya mungkin tidak dikenal orang-orang lain gitu kan. Jadinya saya bisa dikenal oleh lumayan banyak orang gitu kan, dengan basic atau dengan konten yang saya bawakan gitu. Itu personal branding. Jadi yang tadinya nggak dikenal bisa dikenal. Ya tergantung teman-teman membranding diri sendiri teman-teman itu seperti apa. Kalau saya sendiri kan dari edukasi gitu kan, bukan dari vlog, dari edukasi. Saya dari edukasi, berangkat dari edukasi, kemudian fokus di edukasi, dan akhirnya saya membangun personal branding di edukasi. Ya terkenal dengan YouTuber edukasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya nggak menutup kemungkinan, karena setelah kita berhasil membuat personal branding, channel kita lumayan naik, penghasilan pun akan semakin naik. Contoh untuk penghasilan saya pribadi gitu kan, dari mana aja gitu kan, untuk penghasilan itu, kalau saya pribadi itu dapatkan dari iklan, itu udah pasti gitu kan per bulannya. Kemudian yang kedua itu dari sponsor. Kemudian yang ketiga itu dari bisnis-bisnis yang saya jalanin gitu kan, kayak bisnis dibilang pengembangan channel, kemudian bisnis di jam tayang apa segala macam, kemudian juga bisnis di branding, jasa intro segala macam. Nah, itu adalah cara saya mendapatkan penghasilan di YouTube. Kalau dari iklan aja kemungkinan ya segitu-gitu aja, karena bisa sih di-push iklan, cuman untuk konten edukasi mungkin agak susah. Kalau teman-teman bisa nge-vlog gitu kan, nge-vlog itu kan jual diri. Bukan jual diri dalam artian konten konotasinya negatif gitu kan, jual diri kita sendiri gitu kan. Ya kita harus bisa aja update setiap hari, apapun kegiatan kita bisa videokan. Tapi kalau edukasi atau tutorial itu nggak bisa, beda konteks. Makanya saya cari cara lain untuk menghasilkan uang selain dari iklan. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuka bisnis gitu kan. Oke, yang terpenting dari kenapa harus YouTube, saya ambil 3 aja. Yang pertama personal branding, kemudian yang kedua mendapatkan penghasilan, yang ketiga adalah membangun bisnis. Oke, bisa nggak kayak pertanyaan besarnya kita membangun bisnis nggak, bukan online gitu kan, dari YouTube gitu kan? Ya memang bisa banget. Apapun bisnis yang kita buka, kalau selagi kayak bisa dibilang personal brandingnya atau branding di kontennya cocok, pasti masuk. Karena contoh aja kita lihat, misalkan kayak kita buka bisnis online resto gitu kan. Resto, kita sponsorin kayak siapa, misalkan food vlogger apa segala macam, ya itu bisa worth it gitu kan. Mereka review, kemudian orang-orang melihat reviewnya dan mereka makan di resto tersebut, dan itu adalah sebuah bisnis gitu. Nah, di sini saya cukup terbantu gitu kan. Saya membuka bisnis A, membuka bisnis B, membuka bisnis C, saya promosikan di channel saya sendiri, itu laku gitu. Nah, itulah bagian dari bisnis, dan itu hasilnya nggak kecil gitu. Kalau teman-teman misalkan sarannya untuk teman-teman yang baru mulai di YouTube, pikirkan untuk misalkan teman-teman sekarang misalkan ke YouTube karena
bisa dibilang untuk konten kosmetik gitu kan. Ya dari sekarang teman-teman harus bikin edukasi kosmetik, review produk segala macam. Nanti pada saat besar ya teman-teman terkenal dengan ya YouTuber yang edukasi tentang kosmetik atau kecantikan. Teman-teman suatu saat bisnis, buka bisnis online shop, buka bisnis mungkin offline yang menjual kosmetik gitu kan, ya itu sangat gampang banget gitu kan. Promosikan di komunitas YouTube aja atau bikin videonya itu pasti barangnya laku. Karena apa? Karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang suka dengan kecantikan. Orang-orang yang suka dengan kosmetik, seperti itu contohnya. Jadi teman-teman harus pikir dari sekarang mau bikin konten apa, kedepannya mau jadi seperti apa, mau jadi sebesar apa gitu. Kalau nggak dipikirin sampai dari sekarang gitu kan, nanti ke depan mungkin ya teman-teman dapat penghasilan dari iklan, cuman untuk ekspansi ke bisnisnya akan susah. Jadi buat teman-teman, ya walaupun ya semua topik itu pasti ada peluang bisnisnya, tapi ada langkah baiknya kalau teman-teman pelajari dari sekarang, ngeplan untuk channel teman-teman, memberikan kayak bisa dibilang strategi lah untuk teman-teman mau bikin channel apa, kontennya mau gimana, nanti bisnisnya mau buka apa gitu, seperti itu. Makanya kemarin di webinar saya bisa dibilang jadi salah satu guru di Avion Creator School. Di situ saya ngajar dan di situ banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang udah punya bisnis sebelumnya, jadi dia pingin online gitu. Nah di situ udah bagus banget, kita udah punya bisnis, tinggal kita bikin konten yang relate dengan bisnis tersebut. Jadi ketika konten kita naik atau video kita naik, kita mempromosikan si bisnis ini gampang. Seperti itu. Dan di sini saya juga udah ada masukin materi kemarin bagaimana cara kita memilih nama channel atau topiknya. Di situ saya bedah jadi 2, yaitu antara personal branding dan juga business branding. Teman-teman bisa pilih mau ke YouTube mendahulukan personal branding atau langsung ke bisnisnya aja, seperti itu. Dan itulah 3 alasan saya kenapa teman-teman harus memilih YouTube, dan saya pun kenapa memilih YouTube. Seperti itu, karena ketika kita udah besar di YouTube, kita gampang aja mau bawa ke Instagram kek, mau dibawa ke Twitter kek, mau dibawa ke Facebook kek, semuanya bakal relate. Karena apa? Karena nggak semuanya bisa jadi content creator di YouTube. Butuh konsistensi yang tinggi, butuh tekad yang tinggi, dan butuh kayak ketelatenan belajar yang tinggi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja untuk materinya. Semoga membantu dan terima kasih.